Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton asal usul atau sejarah orang Betawi guys. Jadi kita akan nonton video ini, semoga kawan-kawan suka dan terhibur. Insyaallah video ini bakal manfaat buat kita semua, dan tanpa buang-buang waktu kita akan nonton video ini. Tapi sebelum itu saya doakan kawan-kawan yang hadir dan menonton di video ini berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu guys, let's go. 1, 2. Itu sebetulnya nggak suka banget sama perantau yang tinggal di sini. Oke. Ada seorang wanita mengaku asli Jakarta yang bilang tidak suka dengan perantau atau pendatang di Jakarta. Tapi siapa sebenarnya orang asli Jakarta? Orang asli Jakarta adalah suku Betawi. Mereka pertama kali muncul sebagai komunitas dari beberapa etnis yang tinggal di Batavia, sekarang Jakarta, pada abad ke-18. Mereka adalah keturunan campuran dari berbagai ras dan suku yang berbeda-beda, termasuk Sunda, Jawa, Melayu, Cina, India, Arab, dan Belanda. Budaya Betawi terbentuk dari percampuran budaya ini dan terlihat dalam seni musik dan tradisi Betawi. Mereka juga memiliki bahasa yang unik, yang terdiri dari campuran bahasa Malay asli dengan kata-kata dari berbagai budaya lainnya. Coba mbaknya riset dulu, siapa tahu mbaknya juga berasal dari suku lain. Kalau bukan orang tua, ya kakek nenek pasti ada yang dari suku lain. Bagus. Tahu saya Jawa bukan Melayu dan Bang Betawi juga campuran. Terkait ini, gue pernah baca kalau misalkan asal suku Betawi itu dia dulu-dulunya multi etnis, multi etnik dulu-dulunya. Termasuk etnik yang ada di situ tuh yang menjadi cikal bakal Betawi itu ada Melayu. Tapi di sisi lain kan nama Betawi itu dari nama Batavia, nama Jakarta itu sendiri, orang-orang Betawi jadi Betawi lah. Jadi sekarang membentuk budayaan adatnya tersendiri. Malah apa sih? Ada yang tahu nggak sih kalau misalkan di pernikahan Betawi itu ada bunga-bunga yang bunga pohon mangga atau apa, gue lupa lagi, yang warna-warni gitu, kayak di ondel-ondel kan ada itu. Nah di pernikahan adat Melayu Malaysia pun itu ada, ternyata ada kaitannya gitu. Bunga manggar. Nah ini ada perbedaan dari segi sebutan Melayu di Malaysia dan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan Melayu itu ya suku, daerah, bahasa daerah kayak gitu kan. Tapi kalau di Malaysia mereka sebutnya itu bangsa Melayu. Jadi kalau misalkan ada orang Malaysia yang memang keturunan Jawa, Minang, Bugis, Banjar, mereka tuh dikategorikan bangsa Melayu. Karena untuk membedakan juga orang-orang itu tuh dari segi rupa fisiknya sama, selain Cina India gitu. Jadi yang selain Cina India berarti Melayu, dan udah mencakup suku-suku itu dari Jawa, Bugis, Minang, Banjar kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Ada beda lah. Apa yang pertama kali muncul di kepala kalian waktu mendengar kata Jakarta? Salah satunya pasti tentang suku Betawi. Suku Betawi terbentuk pada abad ke-17, merupakan hasil pencampuran berbagai suku bangsa seperti Bali, Sumatera, Tionghoa, Arab, dan Portugis. Seiring perkembangan Jakarta sebagai kota perdagangan dan pusat kegiatan, penduduk dari berbagai etnis ini mulai membaur dan menciptakan budaya baru, yaitu budaya Betawi. Kemunculan bahasa Betawi, kesenian, kepercayaan, cara berpakaian, serta kuliner menunjukkan akulturasi budaya yang beragam. Nama Betawi sendiri berasal dari kata Batavia, nama yang diberikan Belanda kepada kota ini pada masa penjajahan. Lama-kelamaan, sebutan Batavia berubah menjadi Betawi yang lebih mudah diucapkan oleh masyarakat lokal. Pada tahun 1923, Muhammad Husni Tamrin mendirikan organisasi kaum Betawi. Hal ini menandai dimulainya pengakuan resmi suku Betawi sebagai sebuah kelompok etnis dan mulai diakui dalam sensus penduduk tahun 1930. Secara geografis, masyarakat Betawi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Betawi Tengah dan Betawi Pinggiran. Betawi Tengah berada di sekitar Tanjung Priok dan Monas. Mayoritas dipengaruhi budaya Melayu dan Islam. Terlihat dari kesenian samrah, zapin, dan rebana. Bahasa Betawi Tengah memiliki ciri khas perubahan vokal A di akhir kata menjadi E, seperti guna menjadi gune. Sedangkan Betawi Pinggiran terbagi menjadi Betawi Ora dan Betawi Udik. Betawi Ora mayoritas diisi oleh petani, dipengaruhi budaya Tiongkok seperti gambang, kromong, tari cokek, dan lenong. Betawi Udik dipengaruhi budaya Jawa dan Sunda, mengubah kata A menjadi A, seperti gua menjadi gua. Menarik kan? Menarik.
Sangat menarik guys. Baru tahu saya. Tahu kagak kenapa di Condet banyak banget orang Arab? Iya ya, Cang ya. Malah hidungnya mancung-mancung bener. Mau tahu? Yuk, kita bahas. Lansir dari halaman artikel kompas.com, zaman dulu pada awal abad 19, Condet kedatangan para pedagang dari Arab, yang dimana selain berdagang, mereka menyebarkan ajaran agama Islam, serta menikah dengan wanita pribumi, yaitu wanita Betawi. Salah satu Habib yang paling terkenal pada zaman itu, Habib Muhsin bin Muhammad Alatos. Beliau datang ke kawasan Condet untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Habib Muhsin itu asalnya dari Mekah, datang ke sini dan meninggal dunia di sini pada tahun 1938. Semasa hidupnya beliau menyiarkan ajaran agama Islam di sini. Kata Habib Muhsin bin Salim, cucu dari Habib Muhsin bin Muhammad Alatos. Dari akulturasi budaya tersebut menyebabkan banyaknya turunan Arab di Condet. Bahkan sampai sekarang aktivitas berdagang masyarakat keturunan Arab di Condet masih aktif, seperti menjual parfum, pakaian khas Timur Tengah, makanan, dan lain-lain. Cang, doain Cang, saya mau ke Condet ini, mau beli parfum. Ya, siapa tahu ada perawan Condet gitu yang kecantol. Bocah rada-rada. Dulu di Tanah Abang Jakarta, Nah, waktu ini di siapa, mana guys? aku Ada yang cucu tahu? kambing Sila komen di kolom menjelma komentar menjadi di bawah. jawara di sana. Mereka memanggilku Panglima Perang Betawi Tanah Abang, Panglima dan kisah hidupku Perang penuh dengan pertarungan Betawi. dan perjuangan, terutama melawan preman-preman, termasuk Sang Hercules. Oh. Aku bukanlah orang baru dalam menjaga Tanah Abang. Sejak zaman dahulu, setelah peristiwa tanggal 30 September tahun 1965, aku bersama pemuda-pemuda setia membebaskan kawasan Tanah Abang dari ancaman peluru nyasar. Saya ikut pimpin, waktu itu Mat Pestol yang jadi pemimpin kita. Saya gempur sampai ke Jawa, membantu membasmi PKI Tanah Abang. Wih. Begitu kenangan itu masih hidup dalam ingatanku. Kisahku meluas hingga tahun 1998, saat krisis moneter melanda Indonesia dan kerusuhan di Jakarta. Namun, Tanah Abang tetap utuh berkat pengawasan ketatku bersama rekanku. Di mana-mana terjadi kerusuhan, cuma alhamdulillah di Tanah Abang doang enggak. Kita jaga bentengan sama anak-anak tapi enggak dapat apa-apa. Puncak perjalanan hidupku terjadi ketika aku harus berhadapan dengan para preman Tanah Abang, termasuk Hercules. Dengan keberanian dan kekuatanku, aku berhasil mengusir Hercules dan mendirikan Ikatan Keluarga Besar Betawi Tanah Abang, IKBT, organisasi pengelola keamanan di sini. Tak hanya itu, aku juga berani menantang pasukan berani mati yang hendak datang ke Jakarta menjelang pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 2001. Aku tegas, menjamin bahwa sejak aku menguasai Tanah Abang, tempat ini akan bebas dari premanisme. Saya bina, bukan saya musuhin. Kenapa lo bisa begini? Lapar bang, ya sudah kasih kerjaan. Ucapku tegas, mencerminkan sikap unikku dalam menangani masalah keamanan. Kisah hidupku sebagai Panglima Perang Betawi adalah jejak langkahku dalam melawan ketidakadilan dan menciptakan ketertiban di tengah kekacauan. Cerita dia. Dengarkanlah, sebagai seorang yang pernah berada di garis depan, kisahku menghadirkan nuansa kehidupan penuh liku dan kesungguhan, seolah-olah aku sedang menceritakannya langsung pada kalian semua. Itulah segelumit ceritaku, semoga terinspirasi penonton semua. Mohon maaf jika ada narasi yang salah atau keliru dari video ini, dengan tidak bermaksud apa-apa. Video ini hanya sebatas konten saja. Sumber cerita ini admin kutip dari Wikipedia, dan gambar admin comot dari Google, dan admin rangkum menjadi sebuah video dengan fasilitas AI. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan follow yang belum follow, dan jangan lupa tonton video kami lainnya. Oke guys, demikian video yang baru kita nonton, satu video tentang sejarah suku Betawi yang aslinya di orang-orang Jakarta asli lah gitu kan, kalau tidak salah. Kalau kalian ada masukan atau sebarang pencerahan, komen di ruang komentar di bawah. Dan saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Moga hujung minggu ini kalian bisa berehat bersama teman-teman, kawan-kawan, orang yang tersayang, keluarga, dan dapat berhibur dengan video yang kayak gini nih. Kalau kalian ada masukan tentang
sejarah atau cerita orang-orang Betawi lagi, sila komen di ruangan komentar di bawah. Ataupun siapa tahu ada orang Betawi yang sedang nonton, sila komen dan ceritakan serba sedikit sejarah suku kalian, guys. Oke, sampai di sini video saya dulu. Terima kasih karena menonton, good people. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.